Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Piagam PBB dan pengaruhnya bagi kemerdekaan Indonesia. Perjuangan bangsa Indonesia untuk mewujudkan kemerdekaan mulai menemukan titik terang memasuki fase akhir Perang Dunia Kedua. Meskipun demikian, kemerdekaan Indonesia bukan pemberian Jepang atau sekutu, melainkan buah manis perjuangan bangsa Indonesia. Pernyataan kemerdekaan Indonesia juga mendapat pengaruh dari Piagam PBB yang ditandatangani pada tahun 1942. Mengapa demikian? Apa sih isi Piagam PBB sehingga turut mempengaruhi perjuangan kemerdekaan Indonesia? Nah, pada pembahasan kali ini mencakup 3 sub pembahasan. Yang pertama, lahirnya Piagam PBB, yang kedua, isi Piagam PBB, dan yang ketiga, pengaruh Piagam PBB bagi kemerdekaan bangsa Indonesia. Memasuki pembahasan yang pertama, yaitu lahirnya Piagam PBB. Nah, Piagam PBB ini dibentuk setelah Perang Dunia Kedua. Munculnya ide untuk kembali membentuk lembaga yang mewadahi negara-negara di dunia. Nah, ide tersebut diawali dengan lahirnya Atlantic Charter. Nah, apa itu Atlantic Charter? Atlantic Charter merupakan sebuah dokumen yang dihasilkan dari pertemuan antara Presiden Amerika Serikat Franklin dan Perdana Menteri Winston. Pertemuan tersebut terjadi pada tanggal 14 Agustus tahun 1941 di atas kapal USA Augusta di Samudra Atlantik dan diawali dengan lahirnya Atlantic Charter. Secara umum, Atlantic Charter memuat kesepakatan bersama yaitu memerangi fasisme Jerman, membentuk aliansi pasca perang, dan mewujudkan pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Nah, Atlantic Charter juga dianggap sebagai dokumen penting yang menjadi tonggak sejarah lahirnya PBB. Jadi sebelum PBB dibentuk, sebelumnya itu namanya Piagam PBB. Selanjutnya, bagaimana sih Piagam PBB berhasil diresmikan? Oke, untuk ide pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa direalisasikan dalam konferensi San Francisco pada 25 April 1945 di kota San Francisco, Amerika Serikat. Pertemuan ini terselenggara atas prakarsa Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Uni Soviet, dan Cina. Konferensi San Francisco berlangsung selama 2 bulan dan berakhir pada tanggal 26 Juni 1945. Konferensi San Francisco tersebut dihadiri oleh 50 negara. Dari konferensi San Francisco inilah Piagam PBB berhasil dirumuskan. Selanjutnya yaitu isi Piagam PBB. Nah, apa sih isi dan tujuan PBB yang dimuat dalam Piagam PBB? Piagam PBB menjadi landasan bagi kegiatan PBB. Isi Piagam PBB adalah pengakuan terhadap hak setiap bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri. Piagam PBB diresmikan dan ditandatangani oleh 50 negara sebagai negara pertama yang menjadi anggota PBB. Piagam PBB juga memuat tentang tujuan organisasi PBB. Tujuan organisasi PBB termuat dalam Piagam PBB antara lain memelihara perdamaian dan keamanan internasional, mengembangkan hubungan persahabatan antar bangsa, mengadakan kerjasama internasional, serta menjadi pusat bagi penyelarasan segala tindakan bangsa-bangsa demi pencapaian tujuan bersama. Dapat disimpulkan bahwa Piagam PBB merupakan landasan bagi organisasi PBB dalam menciptakan perdamaian dunia. Selanjutnya yaitu bagaimana pengaruh Piagam PBB bagi kemerdekaan Indonesia. Jika dilihat kembali, banyak keputusan pada saat pembentukan Republik Indonesia yang didasari dari Piagam PBB. Maka dari itu Piagam PBB memiliki pengaruh bagi kemerdekaan Indonesia. Salah satunya yaitu nilai-nilai penting dalam Piagam PBB juga termuat pada pembukaan UUD 1945. Pada Piagam PBB termuat pengakuan hak setiap bangsa untuk merdeka. Selain itu, Piagam PBB mendukung setiap bangsa-bangsa di dunia untuk merdeka dan menentukan nasibnya sendiri. Oleh karena itu, dalam pembukaan UUD 1945 termuat dasar dan motivasi perjuangan kemerdekaan Indonesia. Pada pembukaan UUD 1945, bangsa Indonesia juga menyatakan bahwa
Penjajahan atas bangsa lain merupakan pelanggaran terhadap kemanusiaan dan keadilan. Dapat disimpulkan, Piagam PBB turut menjiwai perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Yang kedua yaitu tekad bangsa Indonesia untuk menentukan nasibnya sendiri tidak hanya dituangkan dalam pembukaan Undang-Undang 1945, namun ada juga pada naskah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Bangsa Indonesia juga menunjukkan pernyataan untuk menentukan nasibnya sendiri. Pernyataan tersebut terdapat pada kalimat kedua yang diusulkan oleh Muhammad Hatta. Yang ketiga yaitu bangsa Indonesia juga bertekad menjaga perdamaian dunia sebagaimana salah satu tujuan PBB yang termuat dalam Piagam PBB. Hal tersebut menjadi dasar tujuan negara Indonesia yang dinyatakan dalam pembukaan UUD 45 dalam alinea keempat. Berdasarkan alinea keempat, pembukaan UUD 45 tersebut dapat dilihat tujuan Indonesia memuat nilai-nilai dalam Piagam PBB. Nilai-nilai tersebut yaitu melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan dan mengusahakan perdamaian dunia. Dapat disimpulkan, Piagam PBB telah mendasari dan mengilhami tujuan negara Republik Indonesia. Dan yang terakhir yaitu pada dasarnya, Piagam PBB mengajak setiap bangsa di dunia untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dalam proses perumusan UUD 1945, para founding father negara Indonesia menyadari pentingnya menjunjung tinggi hak asasi manusia. Hal tersebut dibuktikan dengan dasar negara Indonesia, yaitu sila pertama dan sila kedua pada Pancasila. Kedua sila tersebut mencerminkan bahwa negara Indonesia adalah negara yang tidak memaksakan salah satu agama kepada rakyat serta menjamin kebebasan bagi setiap warga untuk memeluk agama tertentu. Telah sampailah pada penghujung pembahasan, dapat dikatakan bahwa kemerdekaan Indonesia merupakan langkah awal bangsa Indonesia dalam upaya menjaga perdamaian dunia. Nilai-nilai positif yang termuat dalam Piagam PBB juga mendasari pemikiran mengenai tujuan negara Indonesia, yaitu menjaga perdamaian dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.